Halo guys, jumpa lagi di J2F Story Channel tutorial para YouTuber pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tips melanjutkan video saya sebelumnya. Yang dimana video sebelumnya adalah tips dasar sebagai fondasi untuk membangun sebuah channel para YouTuber pemula di tahun 2023. Yuk kita langsung cek aja. Kalau kita akan berbicara komunitas YouTuber pemula. Oke. Di sini ada beberapa hal jika kita mengikuti komunitas YouTuber pemula ya. Di sini bisa dijelaskan tentang saling subscribe ya. Dan juga di sini pengenalan tentang YouTuber pemula ya. Pengalaman gabung dengan komunitas YouTuber pemula, di sini banyak sekali para senior kita yang membuka komunitasnya untuk dapat meningkatkan atau bisa mempercepat perkembangan channel bagi para YouTuber pemula. Hal yang harus diketahui dalam sebuah komunitas adalah sebagai alat bantu untuk mendapat informasi yang lebih spesifik itu, dan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan channel kalian lebih cepat. Biasanya di dalam sebuah komunitas mereka memiliki fungsi sebagai cara atau metode yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu. Metode yang biasa mereka gunakan ada dua cara. Yang pertama adalah memperhatikan konten berdasarkan SEO, baik thumbnail, judul, deskripsi, tagging, dan kapan waktu untuk publish video dan sebagainya. Lalu cara kedua adalah melalui metode oplos, dan biasanya ini dilakukan secara gotong royong dan bersifat kerjasama antar YouTuber pemula dengan formasi 131 atau 221. Nah, kedua metode ini dapat saling melengkapi untuk perkembangan channel kita dan bisa dimonetisasi, asalkan kalian dengarkan, cermati, pahami, dan lakukan. Itu yang paling utama. Oke, kita lihat dari komunitas ya. Bagi YouTuber pemula, biasanya di sini lebih kecenderungan untuk subscriber, tetapi di sini tidak menitik beratkan ke jam tayang. Oke guys, jadi di tahun 2023 ini YouTube tidak akan melihat seberapa banyak subscriber kalian, tetapi mereka akan melihat seberapa lama jam tayang yang ditonton oleh penonton. Oke. Nah, nanti kedua metode ini akan saya jelaskan di video berikutnya secara lebih detail, tetapi saya akan membahas video di kali ini mengenai komunitas terlebih dahulu, karena komunitas sangat penting bagi YouTuber pemula agar bisa memahami, bisa dicermati, dan bisa tinggal lakukan apa yang sudah dilakukan oleh para senior di dalam komunitas tersebut. Kalian tinggal memilih, kalian tinggal bagaimana caranya untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak kalian tinggalkan. Nah, di dalam sebuah komunitas mereka pasti memiliki tata cara dan metode yang berbeda-beda. Nah, biasanya inti dari kedua yang saya sebutkan tadi adalah konsisten dalam upload video. Itu yang utama. Lalu pastikan ketika Anda sudah berada di dalam sebuah komunitas, kalian sudah memiliki topik ya. Kalian sudah memiliki topik dan alur akan ke arah mana kalian akan membawanya channel itu gitu. Nah, pastikan selalu ikuti perkembangan situasi YouTube yang terbaru, terupdate, karena sangat penting algoritma pada sistem YouTube. Karena di tahun 2023 ini sistem YouTube melakukan banyak perubahan serta pembersihan bagi channel-channel yang tidak memiliki manfaat bagi penonton, dan itu harus diperhatikan. Serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan konten kreator dalam mengupload sebuah video dan tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Lalu pertanyaannya begini, berapa lama channel saya mendapat monetisasi? Pertanyaan inilah yang selalu kita tuh di dalam hati, kapan ya, berapa bulan ya, bisa nggak ya saya konsisten selama itu, kan ya. Nah, dan jawabannya adalah tergantung dari topik kalian,
kedua bagaimana kalian merespon, saling interaksi antar penonton, dan ketiga adalah konsisten dalam mengupload video. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, itu tergantung dari topik atau niche yang kalian ambil, dan kalian pilih di mana kalian akan membawanya, entah itu khusus ke orang dewasa, untuk segala usia, atau ke konten anak-anak. Masing-masing niche atau masing-masing topik itu berbeda. Semakin cepat semakin lebih baik, tetapi jika semakin cepat belum tentu juga ketika kalian dimonetisasi apakah kalian sudah dapat menghasilkan uang sesuai dengan yang kalian harapkan. Belum tentu. Jadi fokus aja dengan konsisten, jangan lihat hasilnya dulu, lakukan saja dari sekarang. Nah, dan terakhir dari tips video ini adalah hindari dari membeli jam tayang. Itu yang pertama. Jika ada di komunitas kalian ada yang jualan seperti ini, tinggalkan komunitas itu, cari komunitas lain. Dan kedua, jangan membeli subscriber. Seperti saya katakan tadi, bahwa subscriber sudah tidak penting bagi YouTube, karena bagi sistem YouTube, subscriber tidak ada pengaruhnya dari jumlah penghasilan yang akan kalian dapatnya. Karena pada dasarnya kita tidak bisa membeli hati orang untuk menonton video di channel kita. Karena penonton memiliki dua tipe. Yang pertama adalah faktor karena dia memang suka dan tertarik video kalian, dan kedua karena faktor kebutuhan. Entah itu dalam pekerjaan di kehidupan nyata mereka membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya, dan belum tentu dia suka video Anda juga, tetapi karena kebutuhan mereka harus menonton video kalian. Dan kedua tipe inilah yang harus kalian simpan. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam J2F, channel tutorial untuk para YouTuber pemula. Ciao.